kudu dicadar ya jika nada. Punten ya. Kita buka dulu lah dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah. Atas nikmatnya kita bisa ngaji bareng di sini. Gak cuman sehat fisiknya kelihatannya ya, tapi juga sehat imannya. Ada yang dipaksa datang ke sini? Alhamdulillah. Di luar sana kira-kira ada yang lagi maksiat nggak? Ada. Kita juga bisa bebas milih mau ngapain, tapi bela-belain ke sini. Di luar panas, yang laki-laki tangan pendek nggak pakai kerudung aja gerah, ibu-ibu tetap pakai kerudung, belain apa? Kecuali pengen nurut sama Allah ya, insya Allah. Maka semoga Allah ridho dengan pertemuan ini dan mengumpulkan kita tidak hanya di masjid ini tapi juga kelak di dalam surganya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insya Allah. Salam ta'zim, salam kenal pada seluruh asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, ketua DKM, jajaran DKM, ayah bunda yang dihormati Allah. Terima kasih diizinin ngaji bareng di sini. Ya, selalu senang bersyukur. Belum ngomong aja, jadi udah didoain banyak banget ya. Dan kalau mau jujur mah aslinya nggak ada pantas-pantasnya. Kalau dari tadi diperhatiin wajahnya satu-satu, bentar diulangi. Kelihatannya nggak ada yang pernah jadi bandar judi ya. Berarti kan yang paling banyak dosanya ini yang sedang bicara. Cuman ya gitu, Allah mah baiknya teh deng-deungeun ya. Terlaluan diri yang layak Allah matikan ini malah diizinin ngaji ke sini, disuguhin, dipersilakan duduk, diizinkan bicara. Bahkan apa yang diomong kalau misalkan ditanya, kan ngomong di sini bukan untuk membuat yang duduk kagum ya. Yang penting isi omongannya disukain Allah, ya udah ya. Sisanya mau diapain aja gitu. Orang jadi soleh setelah dengar ini, Allah yang ngebuat, bukan sayanya. Jangan ngaku-ngaku ya. Orang ternyata malah menghina, mencaci, ya selagi niatnya benar jadi amal soleh, gak rugi. Lagi ada enak kumpul sama orang soleh kayak gini mah. Gimana nanti kalau ngomongnya salah? Ada pasti dibenerin, banyak guru orang berilmu di sini. Jadi benar, jadi tahu mana yang salah. Ketemu orang soleh mah jangankan membawa kebodohan, bawa dosa malah dirangkul, sini ya, enak ya. Kalau misalkan ini tempat yang katanya berisi orang-orang baik, tapi kita malah lebih judes, lebih galak, lebih sinis, lebih suuzon daripada yang di tempat maksiat yang pelayanannya maksimal ya, mungkin ada yang salah ya. Kawisilah. Sehat semuanya ibu? Awal bulan nih, cicilan aman cicilan? Gak punya? Alhamdulillah. Tapi ibu-ibu mah ya. Siapa? Oh iya betul. Kan bayar cicilannya lillah, bukan demi dicintai si ibu, betul? Masya Allah. Wah, bapak-bapaknya terlihat lebih tenang. Saking tenangnya ada yang mulai sampai ngeces gua. Masya Allah. Sebelum berangkat ke sini kompor udah dimatiin bu. Pentingnya nanyain kompor ya. Baik, istilah ya.
Kalau ngaji kayak gini kira-kira hati tambah gelisah apa tambah tenang? Nah, sekarang hatinya sedang merasa tenang. Karena sudah tenang, kita tutup majelis ini. Gue tausiahkeun naon atulah ya, bicara ilmu kita ngadu sama Google udah pasti eleh, betul Pak? Ya, para kiai, para ulama ngumpul tuh di situ, ya. Tapi mungkin yang bisa dibedakan adalah nanti ya orang kira-kira maling, dan tolong jangan diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling weh, ya. Sama kayak kemarin nanya ke anak-anak SMA kajian di sekolahan, pesan sama gurunya tentang jangan pacaran. Ya udah saya tanya dulu, Dek, pada pacaran nggak? Enggak, kami punyanya support system kok. Support system, cek si eta. Apa kegiatan dengan support system teh? Gandengan tangan, ya maksiat mah maksiat aja ya, jangan diperhalus. Sama kayak ya bukan koruptor, maling gitu ya. Insya Allah. Maka kira-kira maling tahu nggak kalau perbuatannya itu tidak baik? Tahu ya, tapi tetap ada yang berani ngelakuin, betul? Kira-kira apa sih yang ngebedain? Bisa jadi yang beda cuman yakinnya aja, ya. Sehingga kalau kurang yakin, meskipun uangnya ada, diminta sama istrinya masih gak ngasih, mungkin tidak cukup yakin bahwa kalau ngasih ke istri nanti ditambah banyak sama Allah, ya. Oh gantian dong, si ibunya juga kena, ya istri sekarang ya. Insyaallah. Kenapa masih suka ada yang membangkang misalkan kepada suami, mungkin tidak cukup yakin bahwa surganya ada di ridho suami. Dua-duanya tambah baik ya. Sila. Kira-kira nih Bu, Indonesia yang katanya mayoritas muslim, ketika waktunya sholat Jumat tiba harusnya jalanan kosong nggak Bu? Ya. Tapi masih ada aja ya. Kadang punten ditanya, Pak, kenapa ntar nggak dapet ini narik? Pak, narik selama 1 jam teh dapat berapa banyak kira-kira? Ya 50.000 sampai 100.000. Serius demi 50 atau 100.000 meninggalkan sholat Jumat? Lagi ngobrol apa di belakang teh? Punten, saya teh asa ini. Ya emang nggak teraskan ben. Insyaallah. Baik istilah. Ya. Gimana perbedaan yakinnya? Misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika udah membela dan mengucapkan kebenaran, tapi tetap harus masuk ke dalam api, dibakar hidup-hidup. Kira-kira beliau yakin nggak bahwa seuneu teh panas Bu? Ya. Api itu panas, beliau yakin nggak? Tahu nggak api itu bisa membakar? Tahu. Tapi dibanding yakin bahwa api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah pakai api ini, mati nggak mati weh. Ya. 1, 2, kalau kata Allah saya tidak akan mati, mau api, mau meteor jatuh, mau gunung meletus, nggak akan mati demi Allah sebelum diizinkan oleh Allah. 3, kalau ngelakuin ini tetap mati, beliau yakin pasti Allah beri balasan yang lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal tadi daripada yakin bahwa api itu panas. Bismillah, bunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuk diam. Ya. Kayak istilah, karena temanya tentu kita harus bahas tentang Nabi, gimana jadi umat kebanggaan, ya. Dan banyak bahasannya, tapi saya pengen bahas yang ini dulu dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ada 4 sikap ini teh, sifat yang kalau dijalankan oleh kita, kata Nabi au kama qala ya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya nanti diharamkan api neraka untuknya. Ya. Nah ini 4-4-nya bukan amalan yang kudu tahajud berjam-jam, bukan yang gimana, karena emang ada amalan yang secara zahir, ada yang amalan secara ada di hati ya. Kita tahu ada kisah tentang Nabi ngumpul dengan para sahabat di masjid, terus Nabi cerita sebentar lagi akan ada ahli surga nih masuk, ya. Dan itu diperhatiin siapa ya ini, siapa ya kira? Tahu-tahu yang masuk teh tidak dikenal.
diperhatiin, dilihatin. Akhirnya ada salah satu sahabat, seingat saya Abdullah bin Amr bin Al-As ya, izin ke orang yang tadi disebut Nabi bakal masuk surga, pengen numpang ke rumahnya. Saya ada masalah sama orang tua, boleh nggak nginep? Oh ya udah weh, sok mangga, tapi ala kadarnya ya. Niatnya pengen tahu amalannya apa sih orang itu ya. Akhirnya diizinin nginep sampai beberapa hari, tapi diperhatiin baca Qurannya gitu-gitu aja, nggak yang banyak. Tahajud bukan yang ahli tahajud berjam-jam setiap malam gitu, tidak gimana. Dia juga bukan yang ahli saum, bukan ahli ilmu yang benar-benar hafal sekian banyak, enggak. Akhirnya kan jujur kan setelah 3 hari, Aisyah saya teh sebenarnya nggak ada masalah sama orang tua, cuma Nabi pernah bilang kamu tuh ahli surga, saya pengen tahu amalannya apa. Ah seperti yang kau lihat aja, saya emang gini weh, nggak ada amalan yang spesial, tidak ada yang disembunyikan, emang gini aja. Tapi apa terus satu yang beda dengan lain? Allahu a'lam. Beliau menjawab mungkin yang selalu beliau lakukan ya, selalu tidur dalam keadaan sudah memaafkan orang lain, nggak pernah benci, selalu mendoakan kebaikan, nggak pernah iri dengki. Coba ya. Yang lain yang pakai tes baru, dianya yang berbahagia, bersyukur, kita yang kotor, asa rugi ya bu. Asa rugi bisa ya. Sedangkan seluruh manusia ingin menghalangi rezeki orang itu, kata Allah tetap kudu nyampe weh. Kita mah nggak bisa apa-apa ya. Tapi kita kotor. Kalau tapi tidak pengen, ya minta weh kalau ya Allah saya pengen ya Allah tas kayak si tetangga, sah, boleh kok Allah nyuruh kita minta. Ud'uni, surat 40 ayat 60 disuruh kita minta deh. Ya, walaupun ada permintaan yang jauh lebih keren, minta hidayah, minta husnul khotimah. Kamu ayatkan dalam salah satu hadis, kalau kita membaca doa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah, maka syaitan akan berkata ini manusia yang cerdas. Banyak kan doa yang lebih keren. Tapi kok yang pengen tas ya besok mangga weh. Ya. Tapi ya jangan jadi kotor hati juga, ngapain gitu. Ya. Terus sifat-sifatnya ya, ini sering dibahas kalau di Darut Tauhid. Nggak sering juga sih, sampai saya masih ingat gitu ya. Terus nemu lagi hadisnya jadi keinget. Yaitu 4 sifat ini disebutnya hayyin, layyin, qorib, sahal. Ulangi ya. Yang ke-1 hayyin, ya 2 layyin, 3 qorib, yang ke-4 sahal. Ya, nanti dibahas insyaallah satu-satu. Yang pertama hayyin kan tenang ya. Asli ya, begitu udah tadi saya yakin itu ke Allah, nanti sampai bingung saya harus tidak tenang karena apa? Ya. Waktunya azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Waduh, ada yang mau beli. Ya, kan karena ditanya sob. Dan kalau emang itu dia bakal jadi rezeki kita, balik lagi, tenang aja. Ibu beriman nggak di sini? Bapak beriman pak? Punten di luar sana bahkan tidak percaya Allah itu ada. Tapi orang itu masih punya rezeki nggak? Dari siapa tuh rezekinya kira-kira? Terus masa kita yang Allah jadi benci sama kita dengan ditahan rezekinya? Ya asal nggak masuk akal gitu ya. Sedangkan yang jelas-jelas sambil maksiat aja ada rezekinya, walaupun nanti bahasannya beda, berkah atau tidak, halal atau haram ya. Tapi dibilang rezeki mah ada. Badan sehat, sok lihat maling. Ibu balapan lari sama maling, kencengan siapa bu? Maling ya. Padahal dia haram duitnya, tapi tetap larinya kenceng. Maka nggak masuk akal kalau misalnya kita jadi gelisah asal aduh punten lah bu masalah rezeki. Salah
satu bagian pelajaran paling besar yang didapat di Thailand, ini yang berubah. Ya, sampai kami mikirnya kayak gini Bu ya, kalau ada orang yang ngoyo banget pengen jadi kaya, kami dulu berkesimpulan dia belum pernah kaya. Lah OKB tuh apa? Orang kaya blow on. Beneran loh, serius. Orang tuh penasaran doang gitu. Makanya yang udah pada pernah kaya asli biasa weh gitu. Beli makanan banyak loh. Orang 1 bungkus, kita 1000 bungkus. Orang yang kaya asli tahu emang perutnya muat. Enggak deh. Kan bisa dibesokin. Emang enak rasanya. Udah basi bisa jadi. Ya. Terus lebih bahagia mana? Kayaknya lebih seneng dibagiin, ngelihat orang tersenyum. Ya, Bu, ibu lagi bete. Bahkan ada cerita punten ya, dia tidak beragam. Hidupnya berat, ditinggal suaminya, anak-anaknya pada nggak ada yang mau nurut sama dia. Merenung, udah siap mati bahkan. Udah gitu, ada kucing lewat depan rumahnya, kelihatan kurus, kering kerontang. Dia ada ikan yang emang dia juga males. Kucingnya makan dengan lahap. Senyum tuh Bu, itu senyum pertamanya setelah berbulan-bulan tidak senyum. Segitu teh nyenengin kucing. Gimana nyenengin manusia? Allah berikan dia kepahaman tentang itu, akhirnya dia nyampe segi ikut nyengir tuh, ya. Jadi udah gitu aja, ya. Karena belum pernah kaya, weh. Udah. Kok makan? Yuk sok ya bicara makan dulu nih. Makan Bu, makan tempe bacem yang nyaris basi Pak, sama stik tenderloin yang 1,5 juta asli Pak. Bedanya cuma 5 cm Pak. Karena lidahnya lebih pendek ya. Setelah katelen Pak, udah ada di lambung. Emang kenyang makan tempe, emang kenyang makan daging, kenyangnya beda. Sama aja. Apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau. Ya nggak? Iya. Ini makanan mahal banget kok. Kok bisa mahal begini? Oh iya, nanti keluarnya wangi. Nggak ada. Nggak ada. Keluar satu marga ya. Satu marga ya. Sepatu, ada sepatu yang 35 ribuan di Gang Pedati. Ya. Nggak tahu masih ada apa nggak. Zaman saya sekolah ada ya. Itu makanan, caranya makanan kayak begitu ya. Lagian pernah nggak Bu, kita dalam episode hidup nih, jadi kadang bahagia tuh cara belajar tentang bahagianya tuh beda-beda. Ada orang akhirnya baru menyadari setelah ibarat healing. Ibu suka healing nggak Bu? Misalkan ke tempat cantik ya, namanya apa misalkan Cappadocia, bener nggak? Atau salah saya mau apa namanya ya? Kita datang ke sana, tapi punten Bu, sendirian. Pelanga pelongo ngeliat, ya Allah, yang lain teh mesra, syahdu, kayak film India. Sekalinya ada yang ngedatengin, taunya minta tolong dipotoin. Sedih. Tapi bandingin ya, kita ketika berkumpul dengan orang yang kita sayangi, kita cintai, cuman ke warung Bu, depan rumah, kayak nginjek teh kotok. Malah jadi sesuatu yang ditertawakan, bahagia, bercanda, ya Allah indah, insyaallah. Berarti kan healing itu ternyata bukan perkara kemana kan, tapi dengan siapa, betul? Atau gini nih, para orang tua yang sedang punya anak lagi lucu-lucunya umur 2 tahun, dia terus pengen pergi ke kebun binatang. Yang dinantikan dan bikin kita semangat apa? Ekspresi si anak ketika ngelihat gajah kan. Coba bandingin ya, taman safarinya sama, tapi bapak pergi sendirian. Oh gajah, oh jerapah eta panjang, garing ya. So punten ya Bu, yang ateis, yang maksiat aja bisa menggeser kebahagiaannya jadi kebahagiaan orang lain.
Terus katanya yang ngakunya beriman, masa bahagianya masih keegoisan diri sendiri. Aku harus punya ini, aku harus punya rumah, aku harus punya uang segini. Gitu-gitu aja ya. Oh, tapi bisa beli villa banyak. So, bisa didatengin tiap hari. Siapa yang paling menikmati villa indah tersebut? Si Mamang jeung si Bibi. Berenang tiap hari, seger. Glowing wajah juga. Lari-larian di taman, ya Allah kayak film India. Mamang, Bibi. Nanti malam mau tidur di lantai berapa? Ada gede ya nggak, bebas. Tiap bulan digaji dan tidak dihisap. Makanya syarat bahagia itu ternyata cuma satu, jaga villa. Bukan ya. Coba sok yang punyanya, ya. Datang belum tentu setiap hari, setahun sekali aja belum tentu. Kemarin ada kesempatan Rila ke Pulau Seribu, dianterin ke satu pulau kosong, di tengah-tengahnya cuma ada villa satu. Ketemulah satu, kirain juri ya, tapi masa barang-barang kieu. Siang ketemu, oh ternyata yang jaga pulau ini, ternyata mohon maaf punya salah satu tokoh besar di Indonesia dulu. Ditanya, ini yang punyanya kemana? Orangnya udah meninggal. Sebelum meninggal, kapan terakhir kali kesini? Ada kali 30-40 tahunan belum pernah kesini. Tapi bapak tiap bulan digaji ku si Eta. Sampai sekarang ya masih digaji sama pewarisnya. Ya. Rumahnya nggak didatengin. Yang nikmatin siapa weh? Pasti udah puas itu nidurin setiap bagian rumahnya. Kebeli villa segede apapun, tetap weh pasti tidurnya di atas ranjang. Paling gede segede-gedenya 200 kali 200. Ya. Kalau tidurnya nggak bisa diem itu kayak, kalau tidurnya tenang 1 kali 2 meter gitu cukup kan? Apa dia ngegelinding ke setiap bagian rumahnya? Tiap bulan tiap bulan itu belum tentu tiap tahun datang. Mau diaku udah nggak bisa, ntar ketahuan KPK ya, udah gitu. Tiap bulan gaji si Mama sama si Bibi, ya. Belum apalagi maintenance kolam renang. Ngisi token, bu punya villa segede gitu, ngisi token 20.000 dilepehin bu sama token. Udah, dan yang paling repot dihisap. Bener, tenang. Ketika yakin, punten ya, kamu kurang ajar, saya akan bunuh kamu. Allah nggak ngizinin, malah dia yang kepleset atau gimana ya. Nggak semua yang akhirnya terjadi dalam hidup kita pasti atas seizin Allah. Kalaupun rasanya nggak enak, udah pasti itu ada untuk kebaikan kita. Ya, kok saya pernah mata melihat yang kurang baik, tiba-tiba bintiteun, lumayan, alhamdulillah, penggugur dosa. Ya enggak? Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapuskan. Ada amalan segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Tapi kadang cita-cita nggak nanggung, saya mah nanti meninggal pengen tetanggaan sama Nabi surganya. Malaikat kemarin naon ya amalan nasi geleng-geleng. Tapi pengen dikabul sama Allah, ya udah diberi fasilitas, tetangganya ada yang nyebelin, ada yang tempat kerjanya ada yang nyakitin. Rugi nggak ada kalau dipikir-pikir. Kadang kitanya juga mendramatisir ya. Hidup misalkan nyaris 40 tahun, akhirnya hijrah 3 bulan terakhir, tapi hidupnya masih berat, terus malah berdoa, ya Allah kenapa saya ya Allah, ya Allah ini kamana wae itu puluhan tahun ya, hijrahnya baru 3 bulan. Kalau mau bicara kamana wae, karena aneh ya, kita bisa serius pengen lulus kuliah ada, bisa serius pengen dapat kerjaan ada, bisa terbukti gimana ya, sholat dari nguap gitu ya, dientar-entar ya, lupa rokaat. Karena asli kita bicara tentang khusyuk itu hanya bicara prioritas. Kita akan khusyuk terhadap sesuatu yang penting. Contoh lagi ngelamar anak orang nih, pasti khusyuk, memperhatikan setiap detil calon mertua ngomong apa. Nggak ada sambil datang tuh ada ngomong naon pak? Gak ada. Bayi belum ngerti apa-apa, gak bisa nyari rezeki sendiri, tapi totalitas. Coba kalau bayi nangisnya malah bisa ya ibu gue bingung. Ketika akhirnya mungkin tangisan saya kurang inovatif, datang lagi ngejemur di atas gitu, turun tuh si ibu. Kitanya mungkin kurang serius ya, padahal ngejar yang apa-apa yang lain
bisa serius luar biasa. Jadi udah apa yang ditakutin dia. Ingat cerita orang yang tenggelam ke sumur. Ini teh dari AA, ini teh ceritanya. Orang jatuh ke sumur, minta tolong kan, didatengin. Ada orang turun, selamat dia naik. Biar tenang, ada dia bawa susu, dikasih dulu segelas susu. Beres minum susu ditanya, bapak kenapa bisa jatuh? Baru dia cerita, dia peragain. Gak tahu ya, saya juga tadi cuma berdiri di sini, terus nyemplung jatuh lagi bu. Ya. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Ya, kata beliau teh waktu itu orang yang tadi meninggal, dia masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya pun kacing naik heula itu. Harus naik dulu ngejemput sisa rezekinya baru boleh mati. Ya, udah terkapar di ranjang nggak bisa apa-apa, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Udah kufur, ngilang-ngilangin nikmat Allah, berasa pengen mati, udah tiduran di rel, keretanya juga lewat, kata Allah nggak mati, karena relnya salah lewat ya, lewat di sebelahnya. Jadi dia relnya kan 2 ya, kita mana tahu yang lewat nanti yang kiri, dia tidur di yang kanan, lewat tensin geleng, ada yang lihat nggak ya? Jadi malu sendiri ya, insya Allah. Nggak bisa lah kayak gitu mah. Ada yang berhasil sehat, keluar rumah sakit, lihat tagihannya, sakit lagi, ada. Mahal soalnya. Insya Allah. Tenang aja lah, beneran. Salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini karena rezeki yang sudah Allah janjikan sebelum kita dilahirkan itu belum kita terima semua. Lihat hadis Arba'in nomor 4 ya, yang dari Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya cukup panjang. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, jadi diceritain tuh kan, nanti 40 hari pertama di rahim tuh sebagai nutfah, setetes mani ya, 2 cairan mani yang bertemu. Lalu 40 hari kemudian sebagai alaqah, segumpal darah. 40 hari kemudian sebagai mudghah, segumpal daging. 40, jadi 120 hari. Kalau dibagi bulan jadi 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, termasuk ditentukan salah satunya rezekinya. Ya ternyata itu sesuatu yang udah Allah tentuin asli. Ingat kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Suatu ketika beliau minta seorang pemuda untuk bersihin pelana kudanya, dudukan kudanya. Ditinggal sholat sebentar. Beres sholat, kudanya ada. Anak kecil sama pelana kudanya hilang. Ya udahlah, nggak ambil pusing, udah beli lagi aja yang baru. Nyampe ke salah satu toko pelana, ngelihat wow, kayak kenal ya. Ketemu akhirnya didatengin, Pak, punten, meser, boleh, nggak, bukan orang Sunda beliau ya. Pak, itu Bapak dapat dari mana Pak pelana yang itu? Oh, tadi ada pemuda jual. Punten Pak, boleh tahu Bapak tadi kasih uang berapa ke pemuda itu? Oh, 1 dirham. Kata Sayyidina Ali, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, seberes aku sholat pun aku juga pengen kasih anak itu 1 dirham. Bener ya? Ternyata konsep rezeki itu, kita bicara rezeki, misalkan si fulan bulan ini dapat rezekinya 1 miliar, mau pakai cara halal atau haram, demi Allah tetap 1 miliar. Kita kan mikirnya, kalau nggak sambil nyolong nih kayaknya kurang nih. Enggak bu, beneran. Lihat anak itu, ketika akhirnya dia kalau diambil dan juga dicuri, ini dibawa nih, 1 dapatnya lebih cepat. Kalau enggak silakan cari tempat lain. Daripada nggak jadi, ya udah 1 dirham. Cuman kan bedanya apa? Dia dapat 1 dirham plus dosa. Tapi kalau dia sabar dapat 1 dirham plus pahala. Pilih yang mana? Plus pahala. Ya. Bener gitu, weh. Karena
Ya singkat cerita, alhamdulillah ditolong oleh Allah, pulang nyantri dari tahun 2015 Maret 2017 sampai sekarang. Gitu aja rezeki. Udah gitu ceritanya pulang nih Bu, hijrah ya enggak. Udah gitu sambil masih bawa, ya masih ada sisa ya meskipun tinggal beberapa ratus juta. Itu niatnya buat modal usaha ada, sambil hijrah tobat, pasti sukses nih saya di Bogor ya. Ketika akhirnya nyampe Bogor, kata Allahnya teh gini berennya, fotonya mau tobat, nih uang haramnya dikegepan kene, tapi nggak sanggup dibuang ya. Ya Allah, saya lemah, nggak sanggup ngebuang semua uang haram itu masih melekat di hati. Tenang, nanti dikirimkan bala bantuan. Datang Bu para penolong. Siapa para penolongnya? Tukang tipu datang semua ya. Insyaallah. Bro, nih kita bisnis nih, teman dari kecil ya enggak, ini proposalnya lu cuma taruh duit segini, tiap bulan gua ngasilin duit buat lu segini. Wah, terkesan menguntungkan ya. Sampai sekarang batang hidungnya hilang, entah kemana, sebelum ada kabar. Yang lain ketemu jujur orangnya, yang pihak lain, tapi yang pas dia jujur, kitanya berusaha jujur, Allah yang bikin gak laku jualan teh, bangkrut ya. Jadi akhirnya mulai lagi dari nol, jadi jualan kaos kaki di emperan, sempat jadi kurir, nganter-nganterin paket naik motor, papanasan, tok paket. Tapi ya udah, tahu-tahu ada garisnya kayak begini lagi ya. Tapi dulu ngambek, percuma nonggeng, sujud, sholat, cenah hijrah, ditolong Allah, jalan menuju anak. Tapi setelah akhirnya 3 tahun, terus akhirnya ya sambil terus nyantri, baru mikir, ya tante pertolongan. Jadi sisa uang haramnya kan nggak ada yang kemakan. Kan pertolongan itu kan nggak melulu sesuai yang aku inginkan. Ya, gimana cara nolongin anak kecil yang sakit gigi Bu? Padahal anak itu masih minta permen. Dengan cara diambil kan permennya. Padahal kata si anak, ibu ini jahat, karena permen yang aku sukai malah diambil ya. Nah, itu saya sedang jadi anak kecil dan saya masih minta permen dan masih memeluk sisa-sisa permen yang ada yang bikin saya sakit gigi, diambil sama Allah. Karena Allah tahu saya nggak sanggup ngebuang semua permen tersebut ya. Ya udah beres, selesai. Dan kalau misalkan kadang doa ke Allah tuh ya Allah, kalau misalkan kejadian episode diuji kayak sekarang yang pas baru awal-awal pulang dari Thailand, asli dah saya pasti rusak sehancur-hancur. Kayak gini juga belum tentu selamat, tapi pas udah episode udah dibersihin dan tobat juga nggak tahu dah, kalau mau jujur nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima, nggak pernah gitu kan. Tapi udah diajarin ko Stephen Indra Wibowo, kenal Bu? Almarhum pendiri MCI Mualaf Center Indonesia. Doanya kayak gini cenah, ya Allah matikan hamba, minta mati Bu beliau kalau selama ini dakwahnya nggak jadi manfaat. Buat apa berarti hidup nambah-nambahin dosa, nambahin kuota siksaan doang ya, asa rugi. Lebih beruntung anak-anak yang kena ledakan di Palestina. Kita bilang mereka yang kasihan, dan mereka mah belum punya dosa, hafal berapa juz, bisa setengah Al-Quran. Bisa jadi mereka yang lagi kasihan sama saya. Ngapainnya si Denis hidup lama di Indonesia nggak jadi pahala malah jadi dosa, nih rugi ya, kebalik ya. Udah gitu ditambahin ke saya teh, ya Allah jangan biarkan diri ini dikenal atau populer kalau malah membuat hamba jadi masuk neraka. Nah kayak gini kan jadinya ujian, ibu jadi ujian buat saya jadi ujian buat ibu, betul? Ibu lagi diuji, kalau niatnya ibu benar-benar pengen ngaji, siapapun yang datang, bahkan kalau yang bicaranya nggak datang, tetap jadi pahala nggak Bu? Ya, pahala. Ya, setiap langkah gugurin dosa, satu langkah selanjutnya meninggikan derajat di sisi Allah. Makin jauh berarti makin panen. Tapi kalau niatnya dari awal untuk selfie, ya misalkan ya, maka ketahuilah yang diajak selfie ini gak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamat diri sendiri aja gak bisa. Dan ngaji yang sukses teh, yang saya tahu, yang sepulang pengajian ini tambah dekat sama Allah. Kalau kita pulang cerita, akhirnya sukses tadi ngajinya. Iya, dapat hadis apa emang? Enggak, ini selfie tadi sama Azif. Ya bukan eta ya. Ya gak bisa apa-apa. Nah,
Dan bapak-bapak juga jadi ujian buat saya. Ini kapan nih saya ceramahnya sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang, bukan ketika makin banyak yang nonton. Ini lagi berapa? 1.500 orang ini lagi live ya. Lumayan tuh satu stadion banyak, insya Allah. Tapi kapan ini ceramah ini sukses? Nah kalau lillah weh, bisa jadi ada guru ngaji yang agak masuk ke gang-gang di desa, cuman ngajarin santrinya G1, ETG ngajarinnya cuman alif, ba, ta, sa, tapi gak ngarep apa-apa selain Allah suka, Allah ridho. Dia tuh yang paling berjaya daripada gini mah repot tuh kamera 2, belum kamera ibu-ibu, ya nggak? Sekalinya diladenin, capek nyengirnya, ada di timer soalnya tuh dah. Bilangnya sekali anggar we 3 kali. Insya Allah. Repot tuh ya. Da aslinya popularitas mah cuman alat untuk lebih mudah mengenalkan Allah ke semakin banyak orang. Mumpung ada yang dengar. Ya. Tapi kalau malah terlena, terus malah jadi mengagungkan diri sendiri, ya udah, bukan gagal berarti ujiannya. Udah tenang aja. Dengan keyakinan itu kita tidak tenang dengan janji orang. Da orang nggak bisa ingkar, dia nggak pengen ingkar pun ternyata. Yang buat beliau lebih lama dapat keturunannya, beliau mengutipkan di situ, beliau menyebutkan bahwa karena merasa ada keraguan, aku udah umur segini, suamiku udah umur segini, gimana ceritanya kami secara medis punya keturunan? Masalahnya kan, kita aja nih kalau minta tolong, saya lagi butuh bantuan ke Ustadz misalkan, saya datang ke rumah Ustadz, khusyuk pastikan, saat punten saya butuh bantuan segini, boleh nggak minjem dulu? Terus sayanya malah nyeletuk, tapi muka Ustadz kayak nggak punya duit ya. Ustadz mampu nggak ya bantuin saya? Kira-kira saya dipinjemin duit apa diusir? Usir ya. Nah ini kayak gitu, nyata ke Allah. Kok enggak, kok saya tetap berdoa? Yuk jujur, ketika ada masalah kita langsung ambil wudhu sujud atau ambil handphone dulu WA sana sini? Iya, WA sana sini nggak ada yang bisa bantu baru sujud kan? Ya itu kita aja nggak suka dijadiin pilihan terakhir. Ibu punya teman, giliran happy dia mainnya sama grup yang mono, giliran ada masalah baru nyari kita. Jiwa julid kita bergejolak kan, bergejolak ya. Nah, saking julidnya tuh sampai nunjuknya udah nggak pakai tangan lagi, pakai bibir. Kalau mulai bergerak. Ada saking keselnya mungkin ya. Ini ke Allah, alhamdulillah ada Allah mah nggak dendamannya. Kita lagi kayak gimana ya, tetap ibu makan wortel nggak keluar wortel, gitu. Makan wortel diolah di lambung, di usus diserap vitaminnya, nutrisinya, oleh darah dialirkan ke seluruh tubuh, ampasnya pun dibuang dan dikasih sinyal mules. Coba bu, orang tidak diberikan fasilitas mules bu, repot bu. Sewibawa-wibawanya orang tahu-tahu bau, maaf ceplosan karena tidak diberi fasilitas mules. Ibu pernah nggak bersyukur ngerasain mules? Nggak mules. Coba ya, kalau misalkan suatu ketika zaman udah canggih, perut ibu bisa dikonektin bluetooth ke handphone, dan waktunya buang itu handphone bunyi, waktunya ke toilet, kita lagi tidur pules nggak bangun tuh, tahu-tahu udah keluar. Tapi dengan sinyal yang namanya mules, lagi ngantuk kayak gimana lagi bangun ibu, betul? Tapi jarang orang bersyukur karena pernah bisa mules. Insya Allah, alhamdulillah. Terus sambil maksiat juga tadi nutrisinya tetap diserap. Bayangin kalau misalkan kita setiap kali makan pengen ngambil nutrisi dari makanan tersebut, kita mesti ngaturin sendiri. Beres makan teh kieu betapa. Bu lagi ngapain bu? Bentar kok. Tadi kan makan wortel. Ini bentar lagi nyampe usus. Nah masuk nih. Bentar saya isap dulu vitamin A-nya ya. Nah, tinggal diarahin ini ke mata. Diajak ngobrol sih jadi belok ke kuping. Enggak kan? Jangankan sambil tidur sambil kegiatan, sambil maksiat bu kadang, tetep nyampe. Coba, nah ini
Kayak ini nih ya, kita nafas kayak gini nih ya. Ini kan berbagai macam aroma ya. Ada bau ketek tetangga, ada bau apa aja gitu ya. Dan paru-paru kita butuhnya oksigen. Sedangkan tanya ke anak kelas 3 SD, saya masih ingat tuh di buku IPA-nya. Jadi oksigen di muka bumi itu cuma 20 atau 21%. Sisanya nitrogen 78 atau 79%. 1% lainnya adalah gas-gas yang lain. Ya, hidrogen apa ya, yang main-main lain-lain gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Ini si hidung pas nyerap udara dengan berbagai macam campuran aroma, tapi bisa tahu yang diambil oleh badan oksigen doang. Ternyata baru ketahuannya pas lagi SMA, buka buku biologi lagi. Ternyata di dalam darah itu ada yang mengandung namanya hemoglobin, yang secara kimia si hemoglobin itu lebih mudah berikatan dengan oksigen. Ketika si udara masuk ke bronkus, bronchiolus, alveolus di dalam paru-paru, lalu di situ adalah pertemuan antara darah dengan udara yang masuk. Yang mana yang diambil sama darah? Karena si hemoglobinnya lebih mudahnya berikatan dengan oksigen saja, jadi yang keambil cuma oksigen, lalu diantarin ke seluruh tubuh. Tanpa minta, tanpa doa, tanpa mikir, kadang sambil maksiat. Karena ketika ada orang soleh ditanya tentang apa Allah itu bagimu, dia menjawab, tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku, padahal aku sedang bermaksiat mengkhianatinya di dalamnya. Jadi ngeraguin apa gitu ya. Adalah itu main tenang ya. Jadi dengan akhirnya keyakinan itu, hidup apa tuh yang ditakutin? Ya, kalau udah berbuat baik dia jahat, ya dia tuh yang rugi. Masa dia yang jahat, saya yang dihukum, ngaco ah. Kan kamu jadi dizolimin, jadi korban. Saya mah bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosa satu. Emang dosa saya cuma satu? Enggak. Terus ke surga pakai cara apa? Sholat saya lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Berarti kan perlu penggugur dosa. Tahu-tahu dia udah ditolong malah jahat, lumayan gugurin dosa. Makanya pengen ngasih kue bolu nih ke dia. Jangan lupa stok kue bolu ya Bu di rumah. Ya. Tapi kan kamu digali-gali aibnya. Coba perhatikan orang yang sedang menggali aib seseorang. Dia begadang, dia kurang tidur, kurang makan, kurang minum, besoknya tipes tuh dia Pak. Ya. Orang yang ngakunya cinta sama kita aja gak segitunya tuh ngerelain waktu. Dia mah di scroll, dicari foto ibu di Facebook yang paling culun, yang paling dulu. Berarti dia tuh yang aslinya paling cinta sama kita. Tapi kok kan jadi diumbar aibnya sama orang. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya nyari tepuk tangan melulu? Lagian hinaan yang orang itu sebut lebih sedikit dari kehinaan saya yang asli. Emang dia nyebut apa? Paling saya cuma dibilang banyak omong. Dia nggak tahu saya nggak cuma banyak omong, banyak utang, banyak cicilan, dan lain-lain. Biasa aja. Tapi dihina, apa hinaannya misalkan? Coba ya, disek, Bu, monyong ibu, apa mulut ibu langsung mancung? Enggak kan? Malah mulut saya yang harus mancung. Coba sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Saya nggak bisa. Repot, tenang aja. Tapi udah berbuat baik, dia malah jahat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia cinta, biar Allah suka weh. Apa artinya satu dia cinta tapi Allah benci? Kelakuannya nyebelin tapi kok alhamdulillah lah meninggal gak ditanya kelakuan orang. Punten, jadi ruginya belah mana? Bu, suka gak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Kayak gini nih, ketemu tetangga, ketemu teman, terus ada yang berkata, Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya? Asli nggak itu ucapan? Fakta atau fiksi itu? Fiksi ya. Tolong jelaskan secara medis gimana caranya manusia tambah muda tiap hari itu gimana? Tapi kita mah suka seneng percaya. Pas lagi di toilet sendirian, iya juga ya ini. Ibu aslinya berapa sih? Kok awet muda gitu loh? Bisa aja sih Koko, aku udah 42 tau kok. Masa? Kayak 41,5 loh kok. Lumayan ya. Setengah tahun bisa kali dan udahlah tenang aja ya. Kita hayin ya, kita lanjut.
kita beresin. Lain di ilmu tajwid gak ada ya, lembut ya. Insyaallah surat Quraisy itu ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Ketika ada wawu mati dan ya mati di belakangnya fathah, lalu huruf terakhirnya dimatikan. Soif, khauf ya. Itu dia dalam huruf ilmu tajwidnya. Kalau secara bahasa mah lembut. Ya Allah Rasul lembut. Lebih mendahulukan urusan orang lain daripada urusan dirinya sendiri. Ya. Dahuluin. Karena emang ya tadi ya orang nggak beriman aja bisa berubah bahagianya. Lebih mementingkan bahagianya anak dan istrinya daripada kebahagiaan diri sendiri. Apalagi orang yang beriman. Ingat ketika Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, jadi presiden kalau sekarang, mau angkat gubernur. Gubernurnya diminta datang ke kediaman Sayyidina Umar. Gubernurnya waktu gubernurnya datang ke tempatnya beliau, maka Sayyidina Umar lagi main sama cucunya. Segagah-gagahnya orang main sama anak kecil kan tetap lucu-lucuan kan, ciluk. Nah, ya, konyol-konyolan gitu. Nah si calon gubernur teh ilfil banyak kieu Umar. Katanya setan ge takut papasan sama Umar. Main sama anak-anak. Ketahuan sama Sayyidina Umar. Kamu kenapa mukanya kayak begitu? Iya maaf Amirul Mukminin. Kamu gak punya anak cucu apa di rumah? Punya sama Amirul Mukminin. Terus kamu seumur hidup gak pernah main kayak gitu sama anak cucumu? Gak pernah sekalipun. Rasanya bakal menurunkan wibawa, izzah. Apa kata Sayyidina Umar? Pulang kamu sana ya. Gak usah jadi gubernur sekalian. Apa kekurangan saya? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pakai cinta, kayak kasih sayang, dakwah kayak gitu. Kok ilmu nggak penting? Ilmu biar nggak ngalor ngidul. Ada bapak-bapak di motor lagi nungguin lampu merah sambil tapi marahnya luar biasa. Dia balik badan, digebrak motor yang belakangnya spakbornya. Buang, sabar dong. Innallaha ma'as-sabirin tahu. Dalilnya harus dimati. Tapi karena tidak ada kasih sayang, tidak ada tubuh yang ada di situ. Jadi ya udah lembut, kasih sayang pada diri sendiri. Sejauh ini udah lebih ngedahuluin urusan diri sendiri juga nggak bahagia. Tapi lihat orang yang udah lebih ngedahuluin orang lain bisa lebih bahagia, itu dia. Bukankah itu cukup jadi bukti? Ya. Lain. Ketiga, qarib terdekat ya. Laila sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dan Al-Baqarah 186. Kalau ada yang bertanya Allah di mana, ya Allah qarib, dekat. Nah Nabi itu qarib, dekat. Jadi setiap sahabat yang habis ketemu Nabi, berbincang dengan Nabi, mereka semua suka kepedean. Kayaknya saya sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Karena gitu, welcome gitu ya. Dan Nabi mah ketika lagi dakwahnya dakwah penting kepada petinggi-petinggi Quraisy yang kalau mereka terima dakwah itu Islam semakin besar. Tiba-tiba ada yang minta pertanyaan, lalu Nabi berwajah masam. Abasa wa tawalla ajahul a'ma, dan selanjutnya ditegur sama Allah ya, berwajah masam padahal dia ingin mencari. Dan dia bingung mau nanya ke siapa lagi atau kalau nggak ke Nabi. Tapi Nabi ini udah lagi dakwah, penting dakwahnya, benar-benar penting. Tapi ketika ada yang diinterupsi sempat berwajah masam gitu aja ditegur sama Allah ya. Terus ketika Nabi itu emang kalau menunjuk sesuatu ya dari secara bahasa tubuhnya juga ya, pakai ini tangannya lengkap semua. Di mana? Di situ. Ya. Jadi Nabi nggak pernah nunjuk kecuali kalau menunjuk kepada syaitan, mengusir, gitu ya. Makanya kalau misalkan melihat ada ruqyah syar'i, gitu, ditunjuk ya. Karena untuk ini ya, untuk menunjuk kepada jin ya, kepada syaitan. Tapi kalau kepada manusia, di mana misalkan toilet? Kalau di orang Jawa kadang lebih sopan lagi Bu ya. Di mana toilet? Mulintir tuh. Tapi ya contoh dari Nabi lebih mulia ya.
Silakan. Betul. Ya. Terus kalau Nabi dipanggil dari samping, misalnya gini ya. Dipanggil dari samping, iya, nah sama badan-badannya gitu ya, dengan wajah ramah. Kita mungkin kalau kita dipanggil dari samping, gitu ya, udah cuma lehernya doang, galak lagi ya. Nah ini bicara akhlak ya, dan ya, keren lah Nabi mah ya, dari dekat. Ini gimana sumbernya? Hati yang tawadu. Jadi nggak pernah merasa diri lebih tinggi dari orang lain, makanya bisa berbuat kayak gitu. Makanya kita kalau ketemu sama orang yang lebih tinggi menurut kita, entah dia lebih kaya, entah dia lebih punya jabatan, bisa sopan kan? Tapi ketika ngelihat yang ke bawah, bisa jadi nggak sopan ya itu. Makanya bahkan kalau kita pengen ngelihat bagaimana orang itu aslinya, dia benar-benar baik atau tidak, salah satu caranya lihat bagaimana dia bertindak kepada bawahan. Karena kalau ngelihat dia sopan ke atasannya doang ya wajar tuh, ya. Tapi kalau dia tetap bisa bertindak sopan kepada bawahannya, orang yang secara untuk dunianya di bawahnya, entah karyawannya dan lain-lain, nah itu bisa. Ya, yang terakhir, sahal teh mudah, boy, nggak ribet gitu. Ya. Makan apa nih? No ayawe, jangan gitu milih. Oh ya sok baso. Nyampe tempat baso, oh maaf ini toko baso tapi udah gak jualan baso. Jualan naon? Kuahnya doang. Ya udah weh, gak usah sih. Ya. Oh di sini ada enak nih, jus strawberry. Nyampe, mohon maaf strawberrynya habis. Ya no aya weh, udah selesai. Gak ribet gitu. Ya. Gimana ini ban bocor? Ya tinggal tambal. Emang berarti harus ada rezeki si tukang tambal ban di kantong saya. Udah jangan ribet. Kadang diperibet dulu. Kamu gimana sih nyetirnya? Kan bisa dihindari itu paku. Kumaha itu ya. Udah jangan ribet udah. Gampang udah selesai. Kita tahu Nabi ya. Kalau Nabi dihadapkan pada dua pilihan, karena saya jelas, maka beliau akan memilih yang paling mudah selagi tidak bertentangan dengan syariat. Ya, paling gampang, paling mudah. Jangan dipersulit. Kita mah kadang ya Allah, orang mah ada yang bisa bersyukur punya kontrakan doang kos-kosan. Ada orang malah bisa ngambek tuh. Ini gimana sih bangun rumah? Catnya tuh nggak boleh warna ini, tahu nggak? Tetap bagus rumahnya, tetap indah. Ya di satu sisi sifat perfeksionis itu ya ada baiknya. Tapi ya jangan sampai membuat kita jadi kayak kufur gitu ya. Ada terlalu banyak nikmat yang lain. Ya. Insya Allah. Nah kalau nggak capek ngelihat di Thailand itu ada istri minta cerai dari suaminya karena tidak dibelikan mobil yang kelima. Ada beneran. Mungkin mobil ke-1 sampai mobil ke-4-nya mobil Hot Wheels ya, yang kecil ya. Jadi ngambek dia. Kepundung ya. Ada wanita umur 34 tahun, cantik, putih, merawat diri, bersih, dia tinggi, putih, langsing mirip bihun kira-kira Bu ya. Gitu ya. Letoy. Tapi itu mah Bu biasanya kan bagian paling hitam dari tubuh kita apa Bu? Dengkul ya kadang-kadang. Itu dia Bu, dengkulnya aja bisa lebih putih daripada muka orang Bu. Ya. Jadi merawat diri, tapi ngelihat ke kuping dia lagi ngobrol sama temennya stres, menderita dengan hidup seperti itu, dan dia lagi ngobrolin ternyata rencana untuk aborsi. Tapi aborsi untuk yang ke-23 kalinya. Umur 34, aborsi 23 kali. Gak mungkin dong zinahnya cuma 23 kali. Emang stok cer apa lakinya? Gitu, stres, derita, capek, dan yang lain-lain. Gitulah kalau tidak ada keyakinan kepada Allah, tidak tenang, dan misilah 4 sifat tadi kata Nabi, bismillah ada di diri kita. Ya, diharamkan api neraka. Nanti boleh cek dicari ya. Dicari aja di Google pasti banyak. Hayyin, layin, qorib, sahal, at-Tirmizi. Dan nanti muncul pasti hadisnya. Ya, silakan boleh dicek ya. Maka segitu dulu Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa ada manfaat yang bisa dipetik. Jadi sudah memaparkan satu hadis lain sampai jam berapa? Ya Ustaz. Hanya jangan Ustaz. Insyaallah selanjutnya mungkin kita sesi tanya jawab kalau sudah selanjutnya. Nanti Ustaz Badani menyampaikan uraian pertamanya Bapak Ibu semuanya para jamaah. Ya nanti dari pihak panitia akan ada yang dibacakan tangan dulu, nanti mungkin Pak Denis yang akan menunjuk siapa yang berhak memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan jadi manfaat ya kepada kesempatan kepada orang. Ada terlibat dari panitia.
juga. Itu doa sambil kerja, semoga berkah Terkait rezeki. dengan tema kita maulid Nabi Muhammad SAW. Ini Ustaz, mengapa kita sebagai umat Islam harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW? Figur, teladan, dan sebagainya. Sementara memang masa kini kebanyakan anak muda, tentunya yang ada anak muda. Anak muda semua pada zamannya kayaknya. Kebanyakan anak muda sampai ibu-ibu, ada ibu mengidolakan artis, aktor. Tapi kalau mengidolakan kordens gimana ya? Artis iya, tokoh juga iya. Enggak pantas. Istilah. Oh ini ada yang masih jomblo, berarti mana yang masih muda? Sok yang jomblo angkat tangan. Yang jomblo ada. Saya salah nanya, Tat. Bu, tolong bedakan jomblo dengan janda, Bu ya. Sama single. Iya, dan sama-sama ya, semoga dapat jodoh yang soleh ya. Dan saya nanya kayak gitu juga kan bukan pengen nafkahin, Bu, bukan. Berharap banget ibu ya. Cuman pengen nanya aja, enggak. Maksudnya secara akal juga logikanya udah jelas dah aslinya mata gini lah ya. Contoh, orang yang pengen jadi pemain bola yang hebat, dia belajarnya ke Lionel Messi atau ke Chef Juna? Messi itu. Ibu sendiri aja tahu, oh Messi atau nggak Ronaldo gitunya. Karena dia telah melakukan latihan yang akan kita tempuh, dia pernah menjuarai kejuaraan yang ingin kita menangkan. Ya tinggal ikutin dong, ya. Terus kita kan semua punya cita-cita yang sama, ke surga pengen, mulia pengen, dunia dan akhirat, bahagia pengen, dunia dan akhirat. Nah udah ada contohnya, manusia paling berkah, paling bahagia, paling mulia, paling sampai sekarang warisannya masih, lihat udah 14 abad meninggal, masih malah tambah banyak pengikutnya. Sedangkan ada orang yang sama-sama 24 jam kita sama Nabi kan sama. Tapi ada orang yang bahkan ketika meninggal boro-boro ada kebaikan, malah ada yang bersyukur tuh orang meninggal, mati juga itu orang, alhamdulillah. Tapi lihat Nabi ya 24 jam sama, beliau juga perlu makan, perlu tidur, beliau juga ayah, seorang suami, sebagai pemimpin, sebagai pengusaha, semua lengkap, tapi menghasilkan yang seperti itu. Maka aneh kalau kita nggak ngikutin beliau. Sedangkan katanya mati bakal, surga pengen, mulia pengen, bahagia pengen, tapi nggak mau ngikutin contoh terbaik. Sama aja kayak aku mah pengen jadi pemain bola yang hebat, maka belajar dulu ke Chef Juna. Ya enggak, nanti malah jago masak ya. Jadi ya secara akal aja ya gitulah pasti untuk kalau pengen jadi hebat. Selain nanti kalau kita bicara ya kita ngikutin sunnah Nabi aja jadi pahala. Laki-laki pipis tapi jongkok, kenapa laki-laki kamu pipisnya jongkok? Nabi begini jadi pahala. Iya, karena ngikutin sunnah Nabi. Segitu perkara pipis ya, maka Insya Allah jadi terlalu luar biasa dan terlalu hanjakal gitu ya kalau kita tidak ngikutin beliau teh ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup jelas ya, jadi dengan akal saja sudah kita menafsirkan apapun yang kita lakukan lebih baik tentunya. Rasulullah tentunya ya, banyak artis yang kita takut akhirnya naudzubillah min dzalik. Jadi intinya jadilah Rasulullah SAW yang menori ini panutan kita, khususnya ya ada beberapa rumah sikit dulu lah ya, banyak-banyak melakukan sunnah. Insya Allah apapun yang kita lakukan hasilnya insya Allah lebih baik. Oke, selanjutnya kita dari jamaah ya, jadi titipan dari panitia ada 3 pertanyaan dari sudut kanan, 3 penanya dari sudut kiri, atas 3 dan depan 3. Insya Allah nanti yang bertanya akan ada hadiah, ada di panitia bisa diambil di luar nanti. Oke, selanjutnya kita mungkin ke ibu dulu, ada yang bertanya, silakan angkat tangan 1 dan 3. Ibu yang sebelah sini dari ya, sok mangga. ada nih, bisa dia sampai ke jemaah. Kalau nggak di WA Bu. Silakan ibu sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dian dengan Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, ada satu pertanyaan tentang sifat tadi. Bagaimana cara kita biar bisa atau tumbuh di hati kita itu sifat tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Kalau yang pertama yang hayyin, yang kami yakini sumbernya adalah ketauhidan yang kuat ya. Karena tidak mungkin tenang itu dapat kalau tidak benar-benar ya dia yakin ke Allahnya benar gitu ya. Yang bikin kita kayak misalkan gini ya, ada ruangan, terus ruangan itu gelap, kita kan ragu pengen masuk ke dalam situ. Takut dalamnya mungkin ada ular, mungkin ada lubang, mungkin ada beling. Begitu akhirnya lampunya dinyalain, ya ternyata kosong dan kita jadi tidak takut lagi, ya kan? Nah jadi kan kita aslinya takut itu karena ketidakyakinan terhadap sesuatu, tidak yakin terhadap rezeki, akhirnya jadi nggak berani sedekah, jadi akhirnya mencuri yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya. Tapi kalau udah Bismillah datang dari yang hati itu benar-benar yakin banget ke Allah, ya jadi dia apa yang ditakutin. Bahkan kalau kita bicaranya tentang ilmu ruqyah syar'i aja, kata Ustaz Muhammad Faizal, yang paling susah diruqyah, yang paling susah disihir, menurut bahkan para dukun-dukun yang udah tobat, adalah orang yang paling kuat tentang tauhidnya. Ya. Kalau karena kita mah kadang punten ya, sakit kepala, nyari paramek atau nyari Allah bu? Paramek dulu ya. Begitu sembuh, iya obat emang dahsyat. Padahal gak sembuh karena Allah. Ya. Jadi kadang ada sesuatu yang harus dirapiin. Jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, yang foto bakal mati demi Allah. Iya, yang nggak ngapa-ngapain di rumah nggak terlibat juga bakal mati. Ya. Ada anak kecil di Jawa Timur megang batu ponari namanya. Kalau dimasukin air, ada orang datang berbondong-bondong bawa air digayung, dicelupin, diminum cenah sehat. Kalau airnya udah dicelupin batu itu namanya berubah jadi ponari sweat. Oh udah ganti? Gitu. Iya. Coba bu. Oh nanti buka pintu kejatuhan cicak saya sial. Enggak bu, kejatuhan cicak 4 RW ibu nggak bakalan sial. Sial tuh satu bikin dosa nggak tobat, nah diudag sama Allah nanti ininya ya. Tapi setelah kejatuhan cicak dia sial kok, 2 pilihannya. Kalau nggak gugurin dosa ninggiin derajat, nggak rugi. Kapan masih rugi? Ya kalau kita masih standar bahagia kita masih yang kita suka kalau dunia jadi masih selalu ngerasa rugi ya. Maka selalu ngerasa rugi karena ya kitanya aja yang mikirnya kayak gitu ya. Jadi tadi dari ya tauhid yang benar, bismillah, yakin kepada Allah, termasuk apalagi lewat tempat sepi itu nggak usah punten bah saya nggak ganggu, nggak usah bu, beneran. Seolah meyakini ada sesuatu yang lain selain Allah bisa mencelakainya. Enggak, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah nggak berikan izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh ya. Nggak usah, ini tenang aja ya. Dan nah itu untuk yang hayyin ya. Kalau yang lain tadi lembut, yang benar-benar menjadi kebaikan bagi orang, ya ini sifat rahmah ya. Dan ini mah diterusin aja bismillah. Sok ya, orang pertama datang ngaji itu karena galau biasanya. Galau, main slot elek wae, rungkat, ya, kelinit pinjol, apapun, terserah permasalahan apapun. Tapi sok gerak cobain. Ketika akhirnya rutin ngaji dengan niatan awalnya nyari ketenangan, ketika tenang udah didapat, yang dicari nanti apa lagi? Pasti sunatullahnya. Kalau ngajinya benar, pasti pengen jadi manfaat bagi orang lain. Bahagianya nanti udah berubah. Bukan berarti kalau udah nurut sama Allah langsung seumur hidup sampai meninggal gak ada masalah. Enggak, pasti ada. Tapi bahagianya udah berubah. Sekarang bahagianya bukan apa yang aku suka, tapi apa yang Allah suka. Dulu dia bertanya, apakah aku sudah bahagia? Sekarang dia bertanya, sudah berapa orang yang kubahagiakan? Ya, nah itu mah bismillah. Kalau yang buat yang qarib, dekat, nah ini tadi untuk bisa kayak gitu harus punya sifat tadi, ketawaduan. Tapi balik lagi sih, bisa ngerasa tawadu juga ya ketika ingat. Misalkan ketika dipuji kan faktanya 2. 1, aslinya kita dipuji itu karena Allah lagi nutupin aib kita. 2, aslinya ketika kita dipuji itu sebetulnya Allah yang dipuji, bukan kitanya. Contoh, ibu dipuji cantik, emang ibu ngedesain sendiri itu wajahnya di alam rahim? Pengen hidung yang begini, mata yang begini? Enggak. Karena Allah yang nentuin. Berarti layakkah kita dipuji untuk sesuatu yang tidak kita lakukan? Enggak, tenang aja ya. Jadi akhirnya timbul rasa, nah, saya bukan siapa-siapa ya. Allah yang tolong ya. Balik lagi ke tauhid yang tadi sih ya. Yang terakhir yang sahal
ya udah itu emang kudu perlu sifat qanaah yang yakin bahwa nggak rugi itu satu tambah jauh dari Allah, udah gitu aja. Jadi ya udah emang sudut pandangnya kudu berubah dulu ya. Kalau sudut pandang bahagianya masih selalu tentang apa keinginanku sudah terkabul atau belum, pasti akan mentok gimana caranya seumur hidup keinginan terkabul ya. Tapi kalau standar bahagianya adalah yang Allah suka, kapan ngerasa rugi dia? Dijahatin aja jadi tambah dekat sama Allah. Dapat kebaikan dia syukur makin dicintai Allah juga. Jadi standarnya udah Allah terus. Kalau udah kayak gitu nggak ada rugi. Dan dia bisa serba mudah, nggak rugi lah dia apa-apain gitu. Ya, seperti itu misalkan ya Allah a'lam bishawab. Jelas ya. Allah yang harap sampai dari pihak bapak-bapak ada yang ingin bertanya, silakan bapak-bapak yang ibu Lamker silakan bapak-bapak sebutkan nama dan dari majlis mana bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Novan Biasa dari Blok R 9, yaitu di RW 9 Masjid Al-Hidayah Utara. Ini dengan tema bagaimana menjadi umat keberadaan Rasulullah yang dikenalkan. Saya minta pendapat Ustaz tentang krisis moral yang terjadi belakangan ini. Ada anak-anak siswa membuli temannya, kemudian ada guru yang dibunuh muridnya, suami yang dibunuh istrinya, dan lain sebagainya sampai pornografi di Jakarta pembuatan video. Nah ini saya ingin pendapat Ustaz mengenai krisis moral yang terjadi belakangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang saya yakini nasihat dari guru kami Ustadz Budi Ashari. Saya mulai dari pertanyaan ini ya. Beliau pernah ditanya, Pak, kok nggak bisa dong semuanya balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah? Kan itu 14 abad yang lalu. Zaman sekarang jauh berbeda. Apa jawaban beliau waktu itu? Bawakan kepada saya masalah yang paling rumit zaman sekarang, saya bisa bawakan masalah yang lebih rumit zaman dahulu dan udah selesai dengan Al-Quran dengan Sunnah. Bahkan beliau bilang, kalau memang petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah itu nggak cukup sampai hari kiamat, mudah bagi Allah masih ada satu nabi yang lain, atau Rasul belum diwafatkan sampai sekarang, atau Al-Quran masih kurang, masih turun lagi sampai sekarang, jadi lebih dari 114 surat, mudah bagi Allah. Tapi kenapa sudah diwafatkan nabinya dan kenapa tidak turun wahyu yang baru lagi? Karena demi Allah sudah cukup untuk jadi petunjuk. Menurut beliau, kalau pengen jujur, mungkin kitanya udah terlampau jauh dengan sumber petunjuk itu semua. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib ditanya ketika beliau jadi Amirul Mukminin ya, kenapa di zaman Nabi lebih bagus, baik secara semuanya ya, lebih soleh, lebih ini segala macam. Kenapa sedangkan di zamanmu wahai Ali banyak sekali fitnah terjadi? Apa jawaban Ali? Karena di zamannya Rasul kami yang menjadi umatnya. Sedangkan di zaman saya, kalian yang menjadi umat. Beliau gitu. Tingkat keyakinannya beda, tingkat ininya beda. Punten ya. Oke, ayat pertama Iqra, kita mesti wajib baca. Saya rajin baca kok, baca WA, baca komen, baca ya agak beda ya. Atau misalkan sebelum Nabi diperintahkan berdakwah, turun salah satunya surat yang paling awal-awal turun surat Muzammil, perintahnya kumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila. Nabi disuruh bangun malam, bangkit min laila illa qalila, dari sebagian malam kecuali sedikit, nisfahu setengahnya. Nabi tengah malam udah bangun, awin kusminhu nisfahu awin kusminhu qalila, atau kurangi sedikit. Kita juga bilang, oke, kita hebat ikuti Nabi, bedanya tapi tipis kok. Nabi tengah malam udah bangun, kita tengah malam masih bangun. Nah ini kan tipis tapi efeknya luar biasa. Oke, nggak makan babi, bismillah, insya Allah kita bisa. Tapi yang Al-Baqarah 275 ini kok, kalau yang ini nggak saya langgar, saya kira-kira nggak punya motor, punya mobil, punya rumah nih kok. Akhirnya leasing. Ya, beliau sih ngajaknya ngingetin bahwa yuklah, dan agama ini punten ya, Indonesia merdeka berapa tahun Pak? 78 tahun. Udah berapa kali ganti kurikulum?
Banyak ya. Ada yang jadi guru di sini? Luar biasa ya. Alhamdulillah Islam 14 abad gak pernah ganti kurikulum, dan sampai detik ini masih sanggup membuat orang jadi hebat. Mungkin ya kitanya aja kali. Kayak kita mah, oke, sekarang aku minumnya duduk. Karena apa? Iya, ada penelitian di Jepang katanya kalau minum sambil duduk nanti ginjalnya begini dan begitu. Lah Nabi udah dari 14 abad yang lalu. Cuman kadang kita mah gak peduli mau Nabi kayak gimana atau kayak gini. Sampai kadang waktu itu ada ini Pak, guru pada datang rapat berkata, kok ternyata ini habis rapat kami dapat kesimpulan, murid itu kalau berbuat salah harusnya diberikan sanksi, bukan dihukum. Apa bedanya sanksi sama hukum? Kalau sanksi sesuai, kalau hukum tidak sesuai. Contoh, kalau misalkan dia nggak bikin PR, ya jangan disuruh ngepel, itu nggak sesuai. Tapi yang berkaitan dengan PR-nya. Oh gitu. Itu rapatnya berapa jam tadi? 2 jam. Rapat 2 jam tadi patah dengan satu hadis Nabi. Kalau anak sudah nyampe umur 10 tahun belum mau sholat, boleh di... Apa hubungannya nggak sholat sama dipukul? Atau mau lihat hadis yang lain? Ada yang nyebutin ini dari Umar, ada yang nyebut ini sampai ke Nabi. Isi hadisnya adalah, gantungkan cambuk di rumah agar anak-anak mengerti adab. Serius Islam mendidiknya kayak gitu loh. Ini loh cara mendidik yang benar-benar menghasilkan manusia-manusia luar biasa seperti Umar, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya kalau pengen jujur, ya sampai sebegitunya itu istilahnya. Izin saya tanya ya, Nabi ngedidik pernah mukul sahabat nggak? Saya tanya. Nggak pernah. Izin saya jawab ya, pernah. Kalau kepada sahabat, ya. Ingat Rasul lagi sholat, Ibnu Abbas masbuk tahajud, dijewer kan? Sahabat ada yang kena dijewer, dipindahin ke kanan. Atau gini deh, yang paling terkenal, menjelang Nabi akan wafat, Nabi tanya kan, siapa yang pernah aku zolimin? Ya. Ada yang angkat tangan nggak? Terus dia bilang, perut saya pernah kena pukul pakai tongkat olehmu ya Rasul. Kata Nabi apa? Balas, silakan. Ya. Terus dia malah bilang apa? Waktu kepukul saya nggak pakai baju. Nabi lepas pakaian atasnya, kelihatan perutnya sedang diganjel batu, ya, sedang menahan lapar. Cuma pertanyaannya, akhirnya orang itu mukul Nabi atau peluk Nabi? Jadi ya, sahabat ada yang pernah kena fisik sama Nabi, tapi ya nggak dendam, nggak benci, nggak dengki, ya. Kenapa? Beliau dikagumi teladan. Yang kata guru saya Ustaz Budi Asari, pilar pendidikan dalam Islam itu balik lagi cuma 2. 1 doa, 2 keteladanan. Ulangi, 1 doa, 2 keteladanan. Sisanya tinggal bicara teknis demi Allah. Ya, udah gitu. Atau misalkan gini, kita tahu Quran surat keempat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, al-ayat diterusin. Di lanjutan ayatnya ada ayat, kalau ada, saya langsung ke artinya ya. Kalau kita khawatir istri berperilaku nusyus, ya, diapain? 1, nasihat yang baik. Gak mempan kok, terus diapain? Tinggalkan dari tempat tidurnya, bisa ranjang ya, bisa ranjang. Tapi ya masih serumah, nggak usah pindah ke rumah janda kemana gitu ya. Nah, yang 3 apa? Boleh diapain Bu? Boleh dipukul. Tapi ingat ya, ntar ini jangan ada yang dipotong. Oh kata si Koko boleh dipukul. Oh enggak ya. Ada aturan ketat untuk itu. Nggak boleh di wajah, nggak boleh ninggalin bekas, semua nggak boleh ya. Tapi lihat pelajarannya. Nabi kalau ke anak istrinya nggak pernah sampai mukul. Kenapa? Baru nyampe nasihat aja udah mempan. Kenapa? Teladan. Kadang mungkin kita soleh mah soleh iya, tapi mungkin kita belum jadi orang yang layak dikagumi oleh anak-anak kita sendiri. Ya. Sampai pernah waktu itu minta ke sekolah, yuk kita bagiin ke setiap kelas, wali kelasnya minta bagiin kertas 1 anak 1. Untuk apa Pak? Tuliskan kebaikan, keutamaan, kemuliaan orang tua kalian. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Apa yang terjadi? Gak usah 5 menit, setengah jam juga itu anak masih ngelamun. Apa bagusnya si bapak? Ngelihat tangan masih biru diciwit si mama, ngelihat kaki masih biru digebut kemoceng. Karena yang kurang misalkan kayak istri kenapa sulit nurut, ada yang rajin ngebanggang kepada suami. Punten, mungkin tahu modal suaminya. Maksudnya gimana? Iya di luar suami tahu, dimintai fatwanya, dicium tangannya, dimintai nasihatnya. Begitu nyampe rumah, istri tahu, bangun subuh ya 8:30. Ya gimana pengen nurut? Susah, kagok.
Dan balik lagi ya, pendidikan dalam Islam, saya tanya dulu. Kita nyekolahin anak biar apa, Bu? Ada yang jawab pintar, kebanyakan baca pintar, jawab pintar. Ada yang jawab soleh, bagus, ya. Ada, tapi kebanyakan secara umum kita nyekolahin anak untuk biar anaknya pintar. Dan pintar itu bagus, ya. Tapi punten, di dalam Islam ternyata pendidikan itu tujuannya bukan bikin pintar. Kita tuh nggak pernah bikin orang nggak pernah kekurangan orang pintar. Ada orang yang terlahir langsung pintar, IQ-nya tinggi juga ada. Maling-maling di negeri kita juga pintar. Kalau malingnya bodoh, nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep ada. Tapi kalau malingnya pintar, yang maling satu, yang kelaparan jutaan rakyat ada. Terus berarti apa pendidikan dalam Islam? Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah mengutus Rasul ke kalangan kaum yang gak bisa baca tulis, ummi, untuk membacakan ayat-ayatnya Allah dan untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Jadi apakah kita berpikir Nabi datang ke kaum kafir Quraisy untuk bikin mereka pintar? Wallahi enggak, mereka udah pada jauh lebih pintar. Orang Quraisy, Bu, diaku sama Al-Quran, ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Rihlah apa artinya? Jalan-jalan. Nah, kita jalan-jalan ngabisin duit, Pak. Orang Quraisy rihlah, jalan-jalan jadi duit. Diakuin kemampuannya oleh Al-Quran. Mereka pintar. Tapi apa Nabi datang untuk pinterin mereka? Enggak. Dakwah Islam itu tujuannya menyucikan jiwa. Jiwa suci, ilmu nyari sendiri demi Allah. Ya sekarang akhirnya dengan tujuan kurikulum diganti, ini pengen tambah pintar, yang itu guru juga sibuk bikin RPP. Punten bisa. Ya. Muridnya kebablasan, muridnya kewalahan, gurunya juga kewalahan. Kehilangan keberkahan dari teladan, kedekatan dengan murid, semua sibuk. Apalagi semua diukurnya pakai nilai. Yang nilainya aja kunci bisa beli. Dan ketika udah beli, diakunya pintar, terus harus punya jabatan di masyarakat. Padahal nilai kuncinya juga beli. Ya, yuklah. Mungkin kita udah benar-benar kudu balik lagi. Yuk nyuciin jiwa. Balik lagi kepada petunjuk terbaik bagi manusia tersebut, Al-Quran dan Sunnah. Wah, jadi panjang sih ini harusnya, Pak, ya. Tapi Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan.